Bab 1471. Apakah ada orang di balik ini? Kelompok orang ini muncul di saat yang aneh. Biasanya, dengan keberadaan Carl dan ketenaran organisasi Zain, tidak ada yang berani bergerak, apalagi tindakan terang-terangan seperti ini. Siapakah yang akan berani berbuat seperti itu jika tidak ada seorang pun yang mendukungnya? Oleh karena itu, Nicole sangat curiga bahwa ada orang di balik semua ini. Kami belum mengetahuinya. Saat kami mengurus semuanya di sini, tidak ada seorang pun yang datang. Sambil menyipitkan matanya, Nicole berpikir keras. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Pergi dan sampaikan berita bahwa pos komando telah dihancurkan." Carl langsung mengerti maksud Nicole. "Kau mencoba memancing ular itu keluar dari lubangnya." Nicole mengangguk. Kemudian, dia berkata dengan nada serius, "Orang-orang ini berasal dari industri yang sama, dan semua orang di industri ini tahu tentang organisasi Zain. Namun, orang-orang ini tetap datang, sepenuhnya tahu apa yang akan mereka lakukan. Mereka pasti sudah merencanakan ini sebelumnya, dan seseorang mendukung mereka." Tatapan mata Carl menajam. "Apa yang kau takutkan? Tidak peduli berapa banyak yang muncul, aku akan membunuh mereka semua." Melihatnya bertingkah seperti pahlawan, Nicole memasang ekspresi kesal. "Berhentilah membual. Kalau bukan karena kerja sama kita, kau pasti sudah mati sekarang." Menghadapi kritik Nicole, Carl hanya bisa mengakui kekalahan dengan putus asa. Setelah berdiskusi dengan Nicole, Carl melanjutkan rencananya. Ia menelepon Jason dan memerintahkannya untuk membuat pengaturan yang diperlukan. Ketika Nicole melihat Carl berbicara di telepon, ia menarik napas dalam-dalam dan berbaring di tempat tidur. Ia akhirnya bisa beristirahat. Tetapi pada saat itu, sebuah notifikasi datang dari ponsel keduanya. Dia menerima pesan dari nomor yang tidak dikenal. "Nicole, selamatkan aku." Di akhir teks terdapat serangkaian koordinat lintang dan bujur. Bahkan, koordinat tersebut menunjuk ke sebuah lokasi di Lanningbok. Nicole tertegun sejenak. Satu-satunya orang yang berada di Lanningbok dan akan meminta bantuan darinya dengan cara seperti itu hanyalah Zeke. Apa yang terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi pada Zeke? Tanpa sadar, Nicole bangkit berdiri. Luka di lengannya membuatnya sedikit meringis. Mendengar suara Nicole, Carl langsung menutup telepon dan menghampirinya. "Kenapa kamu bangun? Bahkan jika lukamu tidak fatal, orang biasa akan butuh beberapa hari di tempat tidur untuk pulih. Tidak bisakah kamu istirahat sejenak, jadi aku tidak perlu khawatir tentangmu?" Namun, Nicole tidak berminat memikirkan luka-lukanya. Ia menjawab dengan serius, "Kirim seseorang untuk melacak keberadaan Zeke segera." Sambil mengatakan ini, Nicole menunjukkan pesan teks itu kepada Carl. Ketika Carl melihat bahwa itu adalah pesan anonim, dia berhenti sejenak. "Bagaimana kau tahu itu dari Zeke?" Nicole memutar matanya ke arahnya. "Aku tidak punya waktu untuk menjelaskannya kepadamu. Cepat, aku khawatir dia dalam bahaya. Dia telah menyingkirkan sekelompok pria yang membuntutinya. Dia khawatir telah membuat mereka marah dan mereka kini mengincar Zeke." Malam harinya, berbagai pikiran yang berkecamuk dalam benaknya membuat Nicole tidak dapat tertidur. Ia menggeliat di tempat tidur selama beberapa saat dan mulai terbiasa dengan rasa nyeri di tubuhnya. Akhirnya, Nicole memutuskan untuk keluar dari ruang medis dan menuju ruang kendali utama. Carl tidak ada di sana. Jason dan Yoli sedang membangun kembali pertahanan dengan tertib. Mereka juga mendirikan rumah jaga di pos komando musuh yang asli. Carl benar-benar memperhatikan detail. Nicole tidak lagi mempedulikan pertahanan. Sebaliknya, ia membuka pelacak Carl dan melacak pergerakannya. Ia segera mencari petunjuk apapun dengan koordinat yang diberikan Zeke. "Aku harus pergi ke Zeke sebelum orang-orang itu pergi." Bab 1472. Jika bukan karena keadaan darurat, Zeke tidak akan mengiriminya pesan seperti itu. Situasinya mungkin sudah kritis. Dengan beberapa ketukan pada keyboard, Nicole berhasil menemukan lokasi Zeke. Itu adalah sebuah hotel. Bajingan ini, bahkan dalam bahaya, dia tetap anak manja. Dia benar-benar menginap di hotel seperti itu. Apakah dia benar-benar berpikir dia akan baik-baik saja selama informasinya dihapus? Nicole menghela nafas dan meretas sistem hotel.
Ia segera mengambil informasi Zeke yang terhapus dan menemukan nomor kamarnya. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang situasi tersebut, Nicole meretas sistem keamanan dan melihat kamera keamanan di lantai Zeke. Dia memutar ulang rekaman CCTV beberapa menit yang lalu dan melihat beberapa pria berotot muncul di depan kamar Zeke. Ketika Nicole melihat pemimpin itu, mata dan wajahnya menjadi gelap. Dia terdiam sejenak, lalu menekan tombol maju cepat. Benar saja, setelah beberapa saat, kamar Zeke meledak. Orang-orang ini, beraninya mereka bertindak gegabah seperti ini. Mereka menanam bom di tempat umum seperti ini. Kelompok orang ini membuat ringkasan besar di Laningbok. Selain itu, mereka mengejar Zeke dan aku. Dari mana orang-orang ini? Tangan Nicole terkepal erat sambil menatap layar. Sesaat kemudian, Nicole melihat Zeke yang tubuhnya berlumuran darah sedang menggendong pria yang telah memasuki kamarnya. Dengan bantuan dua pria lainnya, Zeke melarikan diri dari tempat itu dengan tergesa-gesa. Namun semenit kemudian, sekelompok pria berpakaian hitam muncul di koridor. Sebelum Nicole bisa melihat wajah pria itu dengan jelas, rekaman kamera terputus. Mereka berani melakukan hal seperti ini di Laningbok. Orang-orang ini tidak normal. Nicole bersinar dan berkeringat dingin. Melihat perhiasannya, dia menyadari sudah sekitar 20 menit sejak Zeke meninggalkan hotel. Zeke sedang menggendong seorang pria yang terluka, sehingga akan sulit baginya untuk melarikan diri dari sekelompok besar orang. Nicole menonton ulang rekaman CCTV pengungsi Zeke 3 kali dan melihat jam tangan baru di pergelangan tangan Zeke. Melihat model itu, dia memutarbalikkan dan segera mengungkap kode untuk jam tangan pintar edisi terbatas itu. Kemudian, dia mengirim sinyal melalui satelit. Ambil saja, dasar bodoh. Sele itu berdentang cukup lama, tetapi tidak ada yang mengangkatnya. Jantung Nicole berdebar semakin kencang. Orang ini, mungkinkah dia? Halo, ini Nicole. Suara Zeke yang dipenuhi isak tangis dan gemetar akhirnya terdengar dari ujung telepon. Zeke, tolong tetap menghubungkan panggilannya. Aku akan mencatat lokasimu sekarang, teriak Nicole sambil mengunci lokasi Zeke. Kemudian, dia mengirimkannya ke ponsel Carl. Ketika Zeke mendengar suara Nicole, dia semakin terisak. Nicole, cepatlah. Ayahku, dia. Tangan Nicole langsung membeku. Dalam pikirannya, dia melihat dengan jelas Zeke menggendong Carlo di belakangnya saat dia meninggalkan hotel. Namun punggungnya telah berlumuran darah. Mungkin karena ledakan. Carlo mungkin terluka saat mencoba melindungi Zeke. Aku tahu. Aku sudah mengirim orang-orangku untuk mencarimu. 3 menit. Tunggu saja 3 menit lagi. Carl dapat melakukan pengeboran dengan cepat, dan lokasi Zeke cukup mudah ditemukan. Dalam waktu 3 menit, Carl akan dapat menemukan Zeke. Tapi kenapa ayahmu ada di hotel? Nicole bingung mengapa Carlo muncul di Laningbok dan memukuli orang sampai mati. Dia adalah komandan Hustuaberg, dan pergi ke negara asing adalah hal yang tabu. Selain itu, dia tidak mengenakan seragamnya. Itu berarti bahwa perjalanannya ke Laningbok adalah rahasia dan dilakukan atas keinginannya sendiri. Bab 1473. Ketika aku meninggalkan rumah, aku khawatir akan membebani keluargaku, jadi aku tidak memberitahu mereka tentang pekerjaanku. Entah bagaimana, ayahku berhasil mengetahui tentang misi yang sedang kujalani. Dia pikir aku akan membuat diriku dalam masalah besar, jadi semakin banyak Zeke berbicara, semakin banyak kesedihan yang menguasainya. Zeke merasa dirinya tidak berguna sehingga ayahnya harus datang menyelamatkannya, terlepas dari posisi Carlo. Carlo bahkan mengabaikan hukum negara untukmu. Nicole, kepalanya berdarah banyak. Apa yang harus kulakukan? Mengetahui bahwa Nicole memiliki keterampilan medis, Zeke mencoba meminta bantuan. Namun, Nicole tidak sempat menolongnya menangani luka Carlo karena ia telah memeriksa kamera CCTV di sekitarnya. Ia mendapati sekelompok pria tengah memburu mereka. Zeke, apakah ada orang lain bersamamu sekarang? Zeke tertegun sejenak. Ada, 2 pria. Kita kehabisan waktu. Minta mereka untuk tetap tinggal dan menjaga ayahmu sementara kau pergi dan memancing orang-orang itu pergi. Mereka di sini. Suara Zeke bergetar. Sebelumnya,
Dia adalah seorang hacker yang akan bersembunyi di balik layar dan menangani misi apapun. Dia bukan orang yang bisa menangani pembunuh. Apakah kamu ingin ayahmu meninggal? Lukanya kritis, dan hal terbaik yang dapat dilakukan adalah membiarkannya diam saja. Mendengar ayahnya dalam bahaya, Zeke mengeraskan tekadnya. Aku tahu apa yang harus kulakukan sekarang, kau akan membantuku, kan? Jika Nicole bisa menghubunginya melalui jam tangan pintarnya, dia pasti punya cara agar dia bisa melarikan diri. Ya, aku akan melindungimu. Apapun yang terjadi, Zeke adalah partnernya. Dia tidak akan membiarkannya mati sendirian. Zeke menarik napas dalam-dalam dan memutuskan untuk mempercayai Nicole. Aku yakin kau akan percaya. Kemudian, ia berdiri mengikuti instruksi Nicole untuk keluar dari gang. Tuan. Kedua pengawal di belakangnya terkejut ketika mereka melihat Zeke berdiri. Kalian berdua, jaga ayahku. Dalam 3 menit, seseorang akan datang menjemput kalian semua. Aku akan pergi dan memimpin. Orang-orang itu pergi. Zeke merasa sedikit dingin saat itu. Kemudian, ia mengumpulkan keberaniannya dan bergegas keluar dari gang. Tanpa diduga, dia mendengar suara keras berteriak dari dekat begitu dia melangkah keluar. Dia di sini. Zeke hampir saja lengah. Larilah ke depan. Ada gang kecil sekitar 50 kaki jauhnya. Instruksi Nicole datang di saat yang tepat. Zeke mengatupkan giginya dan berlari ke depan seperti orang gila. Setelah berlari sekitar 50 kaki, ia bertemu dengan sebuah gang kecil di antara 2 bangunan yang hanya dapat memuat 1 orang. Zeke tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Dia langsung berlari ke depan. Sekelompok orang itu tidak bisa masuk sekaligus. Mereka hanya bisa masuk satu persatu, jadi pemimpin kelompok itu berteriak frustrasi, kejar dia. Sialan, bergerak lebih cepat. Pada saat itu Zeke sudah keluar dari gang. Nicole terus memberinya instruksi. Di sebelah kanan, ada sebuah rumah. Masuklah melalui pintu itu dan berjalanlah ke kiri. Ada pintu belakang. Zeke tidak punya waktu untuk bertanya kepada Nicole. Dia hanya bergegas mengikuti instruksi Nicole. Wanita di ruangan itu, yang sedang menonton televisi, terlonjak kaget. Ah, siapa kamu? Zeke tidak menghiraukannya dan langsung keluar melalui pintu belakang. Wanita itu ingin meneruskan omelannya, tetapi beberapa pria berotot juga datang menyerbu ke tempatnya. Ya ampun, siapa kalian? Tolong, mengira mereka gangster, wanita itu menggigil ketakutan. Namun, satelit Nicole jauh lebih cepat dan akurat daripada yang dapat dikejar oleh para penyerang. Dia menuntun Zeke keluar dari area tersebut dengan sengaja memilih jalur yang tidak terlalu terlihat. Belok kiri di pasar. Ada jalan kecil di sebelah kanan. Turuni tangga dan bersembunyi di bawah jembatan. Bab 1474. Zeke mengikuti instruksi Nicole dan bersembunyi di bawah jembatan. Setelah beberapa saat, kelompok pria itu sampai di jembatan tetapi tidak melihat Zeke sama sekali. Sialan, kita kehilangan dia. Terus cari. Perintah pemimpin kelompok itu. Sisanya berlari menaiki jembatan. Sebelum pemimpin itu pergi, dia melirik ke bawah jembatan. Namun setelah memikirkannya, ia memutuskan untuk naik jembatan untuk menemukan target mereka. Pada saat itu, jantung Zeke berdebar sangat cepat. Tetapi dia menutup mulutnya karena dia tidak berani bernapas dengan keras. Mendengar langkah kaki itu menghilang, Zeke menghela napas lega. Keluarlah. Cepat kembali dan temukan ayahmu. Kal dan yang lainnya sudah sampai di sana. Zeke hampir menangis saat itu juga. Bagus sekali. Aku tahu aku bisa mengandalkan Nicole. Dia tidak memikirkannya lagi dan mengikuti instruksi Nicole untuk kembali melalui rute terpendek. Seperti yang diharapkan, Zeke melihat Kal dan beberapa orang menggendong ayahnya ke dalam mobil. Begitu Kal melihat Zeke, dia berkata dengan panik, dasar bajingan. Kemana kamu pergi? Dia mengirim pesan SOS. Namun, dia kabur. Aku sama sekali tidak tahu di mana bisa menemukannya. Nicole memintaku untuk memancing para penyerang pergi, kata Zeke sambil terengah-engah. Nicole. Kal sedikit terkejut. Zeke langsung menunjuk jam tangannya. Dia meretas sistem dan menghubungi saya. Kal langsung mengerti bahwa Nicole yang membuat semua ini terjadi.
Kalau tidak, Kal hanya akan bertemu dengan mayat Zeke sekarang. Ayo pergi. Luka ayahmu tampaknya kritis. Zeke mengangguk dan mengikuti Kal keluar gang. Namun, mereka menemukan ambulans mengikuti di belakang mobil hitam tanpa plat nomor. Carlo sudah dibawa ke dalam ambulans. Kal menatap Zeke yang sedang terkejut. Nicole lah yang memerintahkan kami untuk memanggil ambulans. Zeke tidak dapat menahannya lagi. Matanya mulai berair. Untung saja Nicole menolong. Kalau tidak, ayahku pasti sudah. Kal tidak menyisihkan waktu untuk memperhatikan Zeke sambil berpikir keras. Sebagai gantinya, ia menarik Zeke ke dalam mobil. Pintu mobil hitam itu tertutup, dan dengan ambulans yang mengikuti di belakang, kedua kendaraan itu melaju keluar gang. Kerumunan orang telah berkumpul untuk menyaksikan kejadian itu. Di belakang kerumunan, para pria berpakaian hitam berjuang, tetapi mereka tidak dapat menerobos kerumunan. Pemimpin itu hanya bisa membuat laporan melalui headsetnya. Bos, orang itu dibawa pergi oleh seseorang yang berkuasa. Setelah sekitar 10 menit, Kal membawa Zeke dan Carlo kembali ke pangkalan. Nicole sudah menunggu Zeke di pintu. Dia harus berbicara langsung dengan Zeke untuk mengklarifikasi beberapa hal. Begitu Zeke keluar dari mobil, dia melihat Nicole dan berlari ke arahnya. Nicole. Sambil menangis, Zeke ingin memeluknya. Namun, kerah kemejanya ditarik dari belakang. Kal menatapnya dengan jengkel. Dasar bocah nakal, jangan pernah berpikir tentang itu. Kal bahkan tidak berani melakukan hal seperti itu. Dia tidak akan membiarkan Zeke melakukannya. Zeke hanya bisa meletakkan tangannya dengan muram dan berkata, Nicole, tolong selamatkan ayahku. Demi melindungiku, kepalanya terluka karena bom. Kepalanya berdarah banyak. Zeke menggambarkan situasi Carlo yang panik. Bab 1475. Saat itu, Carlo tengah didorong keluar dari ambulans. Nicole melirik luka Carlo, dan matanya menjadi gelap. Sialan, kok dia bisa terluka parah begini? Nicole tidak punya waktu untuk bertanya lebih lanjut kepada Zeke. Ia langsung memberitahu yang lain, cepat, siapkan ruang operasi untukku. Pasien perlu segera dioperasi. Meskipun Zeke tahu bahwa cedera ayahnya kritis, ia tidak menyangka akan mendapat reaksi sekuat itu dari Nicole. Zeke langsung merasa hatinya teriris. Nicole, ayahku, dia. Kita kehabisan waktu. Aku harus bersiap untuk operasi. Kal, jaga Zeke. Roger. Kal mengangguk. Ketika melihat ekspresi berat di wajah Nicole, Kal tahu betapa seriusnya situasi ini. Tim medis di pangkalan mengirim pasien ke ruang gawat darurat. Nicole tidak punya cukup waktu untuk mengganti pakaiannya. Ia segera melakukan proses sanitasi sederhana dan segera mulai bekerja. Carlo memang berusaha sekuat tenaga menyelamatkan putranya, bahkan menggunakan tubuhnya sendiri sebagai tameng. Pipi kanan Carlo rusak. Tengkoraknya menunjukkan tanda-tanda fraktur, dan ada serpihan peluru di sekitarnya. Setelah mencocokkan dengan deskripsi Zeke tentang kehilangan darahnya, Nicole menyimpulkan bahwa pecahan peluru itu telah memasuki otak Carlo. Semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mengeluarkan pecahan peluru, semakin luas kerusakan yang dialami pasien. Bagaimanapun, Carlo adalah komandan Hustuaberg. Jika sesuatu terjadi pada seseorang yang menduduki jabatan ini di Landingbok, hal itu dapat menimbulkan ketegangan internasional. Kekacauan yang dialami Zeke kali ini sangat besar. Nicole menarik napas dalam-dalam dan menahan amarahnya. Kemudian, ia mengambil pisau bedah dan dengan cekatan mengoperasi Carlo. Namun, luka Carlo terlalu dalam. Bahkan jika tubuhnya bugar seperti kuda setelah bertahun-tahun berlatih, kepala adalah bagian tubuh yang paling rapuh. Nicole segera mengidentifikasi jumlah pecahan peluru di otak Carlo. 3 di antaranya berada di area paling kritis. Jika bukan karena campur tangan Nicole dalam penyelamatan, Carlo pasti sudah mati. Namun, Nicole tidak yakin bahwa Carlo akan pulih sepenuhnya setelah operasi. Waktu berlalu detik demi detik, menit demi menit. Dan dalam sekejap mata, beberapa jam telah berlalu. Keringat di dahi Nicole tak henti-hentinya menetes. Namun, tangannya masih stabil dan mantap. Bahkan asisten dokter bedah Nicole dari pangkalan itu terkesan dengan keterampilannya yang luar biasa.
Dia tidak akan pernah mampu melakukan operasi yang begitu sempurna pada pasien seperti ini dalam waktu beberapa jam. Akhirnya, serpihan terakhir berhasil dikeluarkan. Nicole menghela napas lega dan mulai menutup semuanya. Luka di lengannya begitu menyakitkan hingga dia hampir kehilangan akal sehatnya karena beberapa jam kerja yang melelahkan. Nicole mundur selangkah. Aku akan membiarkanmu menjahitnya. Bawahan Carl, meskipun hanya tim medis, akan berada di level internasional. Penjahitan seharusnya tidak sulit bagi mereka. Ketika Nicole menyerahkan peralatan itu, dokter itu merasa terhormat dan mengangguk. Dimengerti. Saya akan memastikan untuk melakukannya dengan hati-hati. Nicole mengangguk lega. Lalu, dia berjalan keluar. Ketika dia meninggalkan ruang operasi, dia melihat jam tangannya. Sudah 6 jam berlalu. Tidak heran luka di tubuhnya menyebabkan dia kesakitan. Tepat saat dia mendorong pintu terbuka, Zeke langsung berlari ke arahnya. Nicole, bagaimana kabar ayahku? Nicole mendesah. Zeke tiba-tiba merasa seolah dunianya telah hancur. Dia mati. Ayah Zeke adalah Komandan Hustuaberg. Jika Carlo meninggal di tanah asing, bagaimana Zeke akan menjelaskannya kepada keluarga dan semua pemimpin negara? Ketika Nicole melihat ekspresi Zeke yang ketakutan, dia menghela napas lagi. Apakah kamu benar-benar meragukan kemampuanku? Semua pasien yang dioperasinya tidak pernah meninggal di tangannya. Zeke benar-benar meremehkannya. Mendengar kata-kata itu, Zeke tertegun sejenak. Kemudian, ekspresinya berubah dari sedih menjadi gembira. Dia baik-baik saja. Carl menghela napas lega. Sudah kubilang. Selama itu Nicole, ayahmu akan hidup kembali. Bab 1476. Selama beberapa jam terakhir, Carl terus mendengarkan Zeke menyalahkan dirinya sendiri tanpa henti, dan itu membuatnya jengkel. Setelah melihat kesombongan Carl dalam cara bicaranya, Nicole tidak dapat menahan diri untuk tidak memutar matanya ke arahnya. Sejak kapan kamu menjadi ahli dalam hal-hal yang berhubungan dengan pengobatan? Carl berhenti dan langsung terdiam. Bukan itu. Namun, ketika dia menyadari bahwa Nicole tidak tampak baik-baik saja, dia bertanya, apakah operasinya tidak berhasil? Nicole menggelengkan kepalanya. Berhasil. Namun, serpihan itu tertanam di area paling vital di kepalanya, dan otaknya terluka. Jika dia bisa sadar kembali malam ini, dia akan baik-baik saja. Jika tidak, maka aku tidak yakin apakah dia akan bisa sadar kembali. Memang butuh waktu lama bagi seseorang untuk pulih dari kerusakan yang terjadi pada saraf otak. Kemudian, ekspresi kegembiraan Zeke menghilang, berubah menjadi kesedihan dan kekecewaan. Bagaimana ini bisa terjadi? Ayahnya adalah Komandan Hustuaberg, dan telah menghadapi terlalu banyak pertempuran dan bahaya dalam hidup. Meskipun ia telah berada di ambang kematian lebih dari sekali, ia telah berhasil mengecoh kematian setiap saat. Namun, Zeke tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya mengapa cedera yang diderita ayahnya kali ini begitu fatal. Tetaplah kuat. Nicole mengulurkan tangannya dan menepuk. Zeke menepuk bahunya. Aku ingin kau mengerti bahwa ayahmu berada dalam posisi yang agak unik. Mustahil baginya untuk meninggalkan negara ini dengan mudah. Kurasa dia pasti melakukan perjalanan pribadi hanya untuk menemuimu kali ini. Sebaiknya kau segera menelepon kakekmu dan mencari alasan sebelum ayahmu kembali. Kalau tidak, para pemimpin akan segera tahu bahwa ayahmu telah meninggalkan jabatannya. Semuanya akan menjadi jauh lebih rumit dari yang sudah-sudah. Saat ini, Nicole sudah memiliki cukup banyak masalah yang harus diurus. Hal terakhir yang ia inginkan adalah terlibat dalam situasi dengan keluarga Gusman. Saat itulah Zeke tersadar. Aku mengerti. Aku akan menelepon kakek sekarang. Kemudian dia berjalan ke ujung koridor dengan gelisah dan memanggil kakeknya. Carl menatapnya dan mengerutkan kening. Apakah ponselnya dilindungi dengan semacam enkripsi? Jika orang-orang yang mengejarnya berhasil melacak sinyalnya, apakah dia akan? Nicole menggelengkan kepalanya, itu tidak penting sekarang. Sebelumnya, dia membutuhkan enkripsi untuk menyembunyikan identitasnya. Dia tidak ingin ayahnya tahu bahwa dia telah terjerumus dalam masalah, jadi dia datang ke sini untuk bersembunyi. Sekarang Carlo telah terluka parah, dia tidak lagi peduli dengan identitas aslinya yang terungkap.
Saat Nicole berbicara, wajahnya menunjukkan ekspresi serius. Aku benar-benar ingin tahu bagaimana reaksi orang-orang itu begitu mereka menyadari bahwa mereka telah melukai Komandan Hustuaberg. Saat itulah teriakan keras dan tak henti-hentinya mulai memenuhi ruangan gelap. Beberapa pria bertubuh besar dan kekar telah tumbang setelah dipukuli di tanah. Tak seorang pun dari mereka berani melawan, karena mereka hanya berbaring di sana, menerima pukulan demi pukulan. Tuan, kami tahu kami telah melakukan kesalahan. Kami tidak melakukan pekerjaan kami dengan baik. Tuan, saya tidak tahu bahwa orang yang berhasil membobol sistem itu adalah putra Komandan Guzman. Tuan, mohon maafkan kami. Bahkan saat orang-orang itu terus merendahkan diri dengan segala cara yang mereka tahu, pria berpakaian hitam itu terus memerintahkan pemukulan tanpa ampun terhadap orang-orang itu sebagai hukuman atas ketidakmampuan mereka menyelesaikan tugas. Mereka baru berhenti saat orang-orang itu benar-benar dipukuli hingga babak belur. Pria berpakaian hitam itu mengenakan topeng kulit hitam, sehingga mustahil untuk melihat seperti apa rupanya. Namun, kekejaman di matanya tampak jelas, karena tatapannya cukup tajam untuk mengintimidasi semua orang di ruangan itu. Siapapun yang menatap matanya akan gemetar. Pemukulan itu akhirnya berakhir segera setelahnya, dengan pria yang memimpin operasi mengerahkan seluruh kekuatan yang tersisa untuk bangkit dan berlutut. Kemudian, dia meminta maaf kepada pria berpakaian hitam itu. Tuan, tolong beri saya kesempatan lagi. Saya pasti akan membantu Anda mendapatkan kembali apa yang menjadi milik Anda. Pria berpakaian hitam itu mendengus, merebut kembali apa yang menjadi milikku. Kata-kata itu membuat semua orang gemetar, dan sang pemimpin tim menjadi begitu ketakutan hingga ia menundukkan kepala, menunggu pria berpakaian hitam itu mengatakan atau melakukan sesuatu. Bab 1477. Pria berpakaian hitam itu berdiri dan berjalan dengan susah payah ke arah pria yang berlutut di tanah. Kemudian, dia menginjak bagian belakang kepalanya. Pria yang tergeletak di tanah itu langsung menggertakkan giginya karena kesakitan. Namun, dia tidak berani bersuara. Pria berpakaian hitam itu menekan kakinya ke arah pemimpin tim, memberikan tekanan yang lebih besar, dan dengan nada dingin, dia berkata, sampah itu berhasil membobol sistem, dan dia langsung meninggalkan negara itu. Dia jelas menyadari apa benda itu dan menginginkannya untuk dirinya sendiri. Sekarang setelah kita tahu dia didukung oleh militer, bagaimana kau akan merebutnya kembali? Pemimpin tim menahan rasa sakit dengan sepatu hak kulit di atas pelipisnya, dan kepalanya menempel di tanah. Tuan, saya pasti akan mengambilnya kembali, bahkan jika itu berarti kehilangan nyawa saya. Saya pasti tidak akan melibatkan Anda. Mendengar perkataannya, lelaki berpakaian hitam itu berhenti sejenak dan dengan berat hati melepaskannya. Detik berikutnya, dia berjongkok di depannya dan menjambak rambut pemimpin tim itu, memastikan agar tatapan dinginnya bertemu dengannya. Ingatlah bahwa hidupmu selalu menjadi milikku. Ya, lelaki itu tergagap, karena dia terlalu takut untuk mengatakan apapun lagi. Kemudian, ekspresi pria berpakaian hitam itu menjadi semakin dingin. Lupakan saja keluarga Guzman. Katakan padaku, bagaimana keluarga Thurman bisa terlibat? Memang, dia benar-benar tidak menduga akan melibatkan dua keluarga bermasalah hanya karena sistemnya telah dibobol. Aku juga tidak yakin. Maksudku, mungkin aku hanya berhayal, kata pemimpin tim itu, berharap bahwa dia salah. Jika tebakanku benar, berarti aku benar-benar telah mendapat masalah dengan dua keluarga berkuasa. Aku pasti akan terbunuh, pikirnya. Pria bertopeng itu kemudian melemparkan kepala pemimpin tim itu ke samping. Pergi dan selidiki. Cari tahu siapa yang memegang milikku dan bawa kembali kepadaku dalam waktu 3 hari. Kalau tidak, kau tidak perlu kembali lagi. Mendengar kata-katanya, semua orang di rumah itu langsung ketakutan, dan secepat yang mereka bisa, mereka pergi. Pria berpakaian hitam itu kemudian berbalik dan menatap awan gelap di luar jendela. Matanya penuh dengan nafsu membunuh dan tatapannya setajam pisau tajam. Siapa orangnya? Siapa yang mencuri milikku? Kalau mereka berhasil mencari tahu apa yang ada di dalamnya, hasilnya tak terbayangkan, pikirnya. Dalam sekejap mata, 1 hari berlalu.
Zeke telah menghabiskan sepanjang malam di bangsal Carlo. Namun, Carlo tidak menunjukkan tanda-tanda kesadaran, dan ini hanya menambah rasa putus asa Zeke. Sekalipun Nicole telah menduga hal ini sejak awal, dia tetap tidak dapat menahan diri untuk pergi dan melihat bagaimana keadaannya. Saat ini, Zeke tampak seperti tidak memiliki emosi. Ia duduk di kursi di depan ranjang rumah sakit, menatap Carlos seolah-olah ia sedang dalam keadaan katatonik. Ia tampak sangat putus asa. Apa gunanya hidup, kalau terus begini? Kalau tetap vegetatif, ya sudah mati saja, pikirnya. Melihat Zeke, Nicole mulai merasa kasihan padanya. Ketika dia melihat bibirnya kering, dia menuangkan segelas air sebelum berjalan mendekat dan memberikannya. Ini, minumlah air. Mendengar suara Nicole, Zeke menoleh ke arahnya secara mekanis, seakan-akan dia adalah boneka yang dioperasikan dengan baterai. Kemudian, sedikit emosi mulai terlihat di matanya, meskipun nadanya tetap tidak bernyawa. Kau di sini. Dibandingkan dengan Zeke yang periang yang pernah dikenalnya, Zeke yang sekarang tampak seolah telah tumbuh dewasa secara sinis dalam semalam. Tatapan matanya yang tajam memancarkan kesejukan yang belum pernah dilihat Nicole. Bahkan, dia tidak lagi repot-repot bertanya kepada Nicole apakah ayahnya akan bangun, dia khawatir dia tidak akan mendapat jawaban yang diinginkannya. Nicole tahu dia menahan diri. Jangan khawatir, ayahmu adalah pria yang sehat. Aku yakin dia akan pulih lebih cepat daripada orang kebanyakan, jadi jangan putus asa sekarang. Zeke berhenti sejenak saat sedang minum. Dia mengalihkan pandangannya ke Nicole seolah-olah dia sudah sadar kembali. Benarkah, ayahku akan sadar kembali? Nicole mengangguk dengan serius sebagai tanggapan. Mehaem, sekarang, ada hal yang lebih penting untuk kamu lakukan. Aku sudah mengamankan lambang keluarga Rebi untukmu. Lambang itu tersimpan di dalam flash drive. Apa yang ingin kamu lakukan dengan lambang itu? Bab 1478. Zeke segera memusatkan pandangannya. Semua ini, akulah yang menyebabkan semua ini. Sekarang, bahkan ayahku terlibat. Aku tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut, pikirnya. Menyadari keengganan Zeke untuk melakukan apapun, Nicole memahami situasinya. Meskipun tidak ada seorang pun di Hustuaberg yang berani menentang keluarga Guzman, Anda tetap membutuhkan semua kekuatan yang Anda miliki untuk melindungi keluarga Anda. Mungkin, lambang ini bisa berguna bagi Anda, katanya dengan sungguh-sungguh. Selama Zeke masih mengklaim kepemilikan atas lambang ini, orang-orang yang mengejarnya harus berpikir dua kali. Lagi pula, sekarang sudah terlambat. Tidak ada yang bisa mereka lakukan padanya, pikirnya. Tatapan Zeke tetap gelap, sambil tanpa sadar dia mengangguk. Nicole tersenyum lega. Baguslah kalau kamu sudah mengambil keputusan. Prosesnya seharusnya sudah selesai setelah kamu memasukkan informasi pribadimu. Zeke mengangguk dan mengambil flash drive itu. Kemudian, ia meraih komputer tablet portabelnya. Setelah dia mengklik ikon flash drive yang berisi lambang yang dipecahkan Nicole, sebuah gambar mencolok muncul di depan matanya di layar komputer. Zeke melihat efek totem yang spektakuler itu, dan tatapannya sedikit goyah karena terkejut. Ini lambang keluarga Rebi. Mehaem, Nicole mengangkat bahu dengan percaya diri. Zeke menelan ludah dan mengetuk layar tanpa berpikir dua kali. Kemudian, sebuah antarmuka muncul di hadapannya. Antarmuka itu berbahasa asing yang berbunyi, silakan masukkan nama pemiliknya. Anda hanya punya satu kesempatan untuk melakukan ini. Setelah kepemilikannya ditetapkan, kepemilikannya tidak akan berubah hingga pemilik lambang keluarga saat ini meninggal dunia. Jika aku benar-benar menjadi pemilik lambang ini, aku akan mampu melindungi keluargaku. Namun, aku juga akan dikejar oleh banyak orang. Aku tidak yakin bahwa aku memiliki kemampuan untuk menghadapi semua yang akan terjadi padaku, pikirnya. Melihat Zeke sedang menatap layar komputer dengan linglung, Nicole tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apa yang kamu tunggu? Tiba-tiba, Zeke berbalik dan meraih tangan Nicole. Hal ini mengejutkan Nicole, yang kemudian bertanya, ada apa? Kamu takut? Dia bisa merasakan ketakutan Zeke. Ya, aku sudah tahu apa arti lambang itu. Wajar saja kalau dia merasa cemas dan takut. Namun,
menjadi pemilik lambang ini juga berarti memiliki kekuatan yang tak terkira. Hanya 5 orang di dunia yang bisa memiliki kekuatan seperti itu. Lebih jauh, kudengar pemilik kelima lambang itu di abad ini belum muncul. Mungkin ada yang menyembunyikannya, atau mungkin belum ada yang berhasil memecahkan dan mendapatkannya. Siapa tahu, pikirnya. Jika Zeke menjadi pemilik lambang ini, dia pasti akan menjadi pusat perhatian, yang pada gilirannya akan membuatnya menjadi sensasi di seluruh dunia. Namun, ini juga satu-satunya cara bagi AS untuk mengetahui siapa yang memburu AS. Mungkin kita juga akan dapat menghentikan mereka mengejar AS, pungkasnya. Namun, saat itulah Zeke memantapkan keputusannya sambil menarik lengan Nicole. Dia menatap Nicole dan berkata, "Nicole, kau telah menyelamatkanku kali ini. Kau memiliki keberanian, kemampuan, dan ketenangan yang tidak kumiliki. Kau lebih cocok menjadi pemilik lambang itu." Nicole terkejut, karena dia tidak menyangka Zeke akan memberinya sesuatu yang sebegitu pentingnya. "Apakah kamu sudah gila? Tahukah kamu bahwa lambang ini dapat membuat keluarga di seluruh dunia bekerja untukmu, apapun pendirian mereka?" tanyanya. Apakah dia tahu berapa banyak orang yang telah berkorban hanya untuk mendapatkan lambang ini? Sekarang setelah dia mendapat kesempatan untuk menjadi pemiliknya, dia malah memberikannya kepada orang lain. Meskipun dia memberikannya kepadaku, aku harus mengatakan bahwa anak ini bertindak terlalu gegabah. Nicole berpikir, "Aku tidak gila," kata Zeke sambil melirik Carlo. Bab 1479. Semua ini terjadi karena perburuanku terhadap lambang itu. Kalau bukan karena lambang itu, ayahku tidak akan berakhir seperti ini, kata Zeke. Sekalipun aku mendambakan kekuatan yang ditawarkannya, aku tidak dapat menghapus kebencian yang kurasakan terhadap lambang ini, pikirnya. Kemudian, Zeke melanjutkan, "Memangnya kenapa kalau aku bisa memanggil orang-orang dari setiap faksi untuk melindungi keluargaku setelah aku mendapatkan lambang itu? Apakah ada yang benar-benar mendukungku? Mereka hanya tunduk pada kekuatan lambang itu. Tapi kau berbeda, Nicole. Kau punya Kal. Kau juga punya dukungan dari organisasi itu." Sebelum ini, aku sudah tahu bahwa Nicole memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dari yang kuduga. Tapi sekarang setelah dia benar-benar menyelamatkanku di Laningbok, dan setelah melihat sendiri seluruh markas, aku tahu orang-orangnya pasti akan melindunginya. Pikirnya lagi. Sampai sekarang, Nicole mengerti rencana Zeke. Harus kuakui, anak itu benar. Kalau dipikir-pikir, lambang keluarga Rebi sudah tidak muncul selama bertahun-tahun, jadi aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika ada yang mengklaim kepemilikannya. Jika tidak ada yang bekerja sama dengan Zeke dan melindunginya, dia hanya akan menjadi sasaran empuk, menunggu seseorang memanipulasinya, pikirnya. Dengan pemikiran ini, tatapan Nicole menjadi gelap. Aku mengerti. Kalau begitu, aku akan mencobanya. Melihat Nicole menyetujui permintaannya, Zeke menghela napas lega. Namun, ada peringatan, saat ia kemudian mengajukan permintaan. "Saya hanya meminta satu hal. Saya ingin Anda menggunakan lambang itu untuk melindungi keluarga Gusman dan membalaskan dendam ayah saya. Aku tidak akan mengampuni siapapun yang telah menyakiti ayahku," pikirnya. Nicole menatap matanya yang penuh dengan dendam. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. "Kau telah memberiku hadiah yang sangat berharga. Aku pasti akan melindungimu sepenuhnya. Zeke telah memberiku sesuatu yang sangat berarti. Untuk itu, aku pasti akan melindunginya. Dan tentu saja, aku akan membantunya membalas dendam," pikirnya. "Terima kasih, Nicole." Zeke menatap Nicole dengan penuh rasa terima kasih, seakan-akan dia sedang berpegangan erat pada tali penyelamatnya. "Jika bukan karena Nicole, aku pasti sudah menghadapi semua ini sendirian sekarang. Meskipun agak memalukan bagiku untuk berlindung di balik seorang wanita, aku tidak bisa tidak menyadari bahwa Nicole jauh lebih kuat dariku," pikirnya. Saat dia memikirkannya, Zeke secara pribadi mengetik nama Nicole. Segera setelah itu, pembaca sidik jari muncul di layar. Zeke mengangguk pada Nicole. Tepat saat Nicole hendak mengulurkan tangannya, Kal menyela. "Nicole, jangan." Saat Kal berada di luar, dia mendengar mereka mengatakan sesuatu tentang lambang keluarga Rebi,
dan setelah melakukan beberapa penelitian tentang itu, dia akhirnya mengetahui apa itu. Meskipun lambang keluarga Rebi merupakan objek kekuasaan dan prestise, lambang itu tidak pernah muncul selama bertahun-tahun. Siapa tahu Nicole akan berada dalam bahaya begitu dia memilikinya, pikir Cal. Kemudian, dia berdiri di antara Nicole dan Zeke sambil berkata, dasar bodoh. Benda ini adalah objek yang sangat penting. Banyak sekali orang yang mengincarnya. Apa kalian mencoba menjadikan Nicole target untuk kepentingan kalian sendiri? Zeke yang terkejut pun segera menjawab, itu bukan niatku. Saya benar-benar terkesan dengan Nicole dan semua yang telah dilakukannya, dan itulah mengapa saya pikir dialah satu-satunya orang yang layak menyandang lambang itu, pikir Zeke. Tenanglah, Cal, Nicole mengerutkan kening dan menarik Cal ke samping. Pria ini selalu terlalu impulsif, pikirnya. Bagaimana aku bisa tenang? Aku tahu kau menyetujuinya karena kau mencoba melindungi si idiot ini. Kau tahu jauh lebih baik daripada orang lain bahwa benda ini berbahaya. Jika bukan karena benda ini, kau tidak akan melarikan diri ke Lanningbok dengan orang-orang yang mengejarmu. Teriak Cal. Baru setelah Cal mengatakannya, Zeke mengetahui bahwa Nicole diburu karena lambang itu. Saya pikir dia akan baik-baik saja karena dia memiliki begitu banyak orang yang bersedia melindunginya, pikir Zeke. Apakah kamu tahu bahwa Nicole telah mengorbankan keselamatannya sendiri hanya untuk melindungimu? Kata Cal kepada Zeke, dia telah mengalami banyak luka, namun, dia tetap mengoperasi ayahmu. Sekarang, dia bahkan harus menempatkan dirinya dalam bahaya besar karenamu. Apakah kamu tidak punya hati nurani? Bab 1480. Car, tidak peduli sedikit pun terhadap niat Zeke, dan langsung menegurnya. Nicole, kamu. Zeke tidak tahu apa yang dialami Nicole sebelumnya. Baru pada saat itulah ia menyadari memar dan luka di lengan Nicole. Saat itu, ia dibanjiri rasa bersalah dari dalam. Setelah melihat ekspresi bersalah dan malu di wajah Zeke, dia akhirnya kehilangan kendali dan berteriak, cukup. Hentikan, Cal. Cal terdiam setelah Zeke berteriak padanya. Namun, dia masih marah. Dia terus menatap Zeke, berpikir bahwa dia telah menghentikan pria yang tidak tahu terima kasih itu. Namun, saat itulah Nicole berkata, meskipun benda ini dapat membawa bahaya yang tidak diketahui bagi AS, tidak ada orang lain yang dapat memanfaatkannya dengan lebih baik selain organisasi tersebut, asalkan untuk alasan yang tepat. Selain itu, keluarga Guzman adalah anggota militer. Akan menjadi bencana bagi mereka jika salah satu dari mereka memperoleh kekuatan seperti itu. Tidak menyangka Nicole begitu berpandangan jauh ke depan, Zeke berpikir, dia benar. Pada akhirnya, ayahku adalah Komandan Hustuaberg, dan dia memang bertanggung jawab atas sejumlah besar pasukan. Semua orang akan sangat takut dan tidak percaya pada keluarga Guzman jika putranya mengumpulkan kekuasaan di luar pemerintahan juga. Ini pasti akan membuat kita dalam masalah. Bahkan Cal tidak menyangka Nicole berpikir sejauh itu. Saat ini, organisasi Zain sedang menjadi incaran. Meskipun lambang ini mungkin memiliki bahaya tersendiri, lambang ini pasti akan sangat membantu organisasi jika memang nyata. Hanya saja aku benar-benar khawatir dengan Nicole, pikir Cal. Nicole melihat tanda-tanda kekhawatiran di mata Cal, dan dengan tenang ia menjawab, jika kamu khawatir padaku, jagalah aku. Ini yang bisa kamu lakukan. Cal langsung mengeraskan tatapannya. Tentu saja aku bisa melakukannya. TH pasti akan melindunginya bahkan jika itu berarti mempertaruhkan nyawaku. Pikirnya. Itu sudah cukup bagiku, Nicole tersenyum gembira, meredakan ketegangan yang ada di ruangan sebelumnya. Lalu, dia melihat layar komputer. Mungkin tidak akan terjadi apa-apa meskipun aku mengkliknya, katanya sambil mengangkat tangannya dan menempelkan ibu jarinya ke pembaca sidik jari. Dalam sekejap, sidik jari di layar berkedip merah. Lalu, beberapa kata muncul di layar. Selamat, Anda adalah pemilik lambang api generasi ke-6. Tak lama kemudian, efek nyala api yang terang muncul di layar. Dalam sekejap mata, nyala api itu menghilang, dan muncullah gambar bola dunia. Kemudian, di bagian tengah bola dunia, gambar bergerak dari sebuah sinyal terwujud dan terpancar ke seluruh bumi,
kemudian beberapa titik menyala di seluruh benua. Rekaman audio kemudian mulai diputar. Aliansi Suci telah diberitahu tentang keberadaan pemilik generasi ke-6. Setia sampai mati dan tidak berdaya untuk menentangmu, bantuan mereka akan siap membantumu. Mereka yang berani memberontak terhadapmu akan menghadapi konsekuensi yang tak terhitung. Nicole mengarahkan pandangannya ke seluruh lokasi di dunia. Mereka semua adalah keluarga terkenal dari 100 tahun terakhir, masing-masing berkuasa dengan caranya sendiri. Saat dia menjadi pemilik lambang itu, semua keluarga yang telah membentuk aliansi dengan keluarga Rebi akan diberitahu, menjadi sekutunya di masa mendatang. Ketika Cal dan Zeke melihat ini, mereka berdua tercengang. Sementara keduanya saling menatap dengan kaget, jam tangan Nicole mulai berdering. Nicole mengklik notifikasi itu, lalu sebuah pesan langsung muncul di depan matanya. Selamat, pemilik generasi ke-6. Pesan-pesan dengan kata-kata serupa datang silih berganti, dengan pengirimnya adalah keluarga-keluarga terkenal dan berkuasa dari berbagai negara. Saat itulah Zeke dan Cal benar-benar yakin bahwa lambang itu asli, dan mereka semua akan mematuhi Nicole jika dia memintanya. Jadi, itulah sebabnya orang-orang itu berusaha keras membunuh Nicole dan aku, karena mereka ingin mengambil kembali benda ini untuk mereka sendiri, pikir Zeke. Dia terkejut, tetapi dia sama sekali tidak menyesali apa yang telah dilakukannya. Kalau saja seluruh dunia tahu tentang aku dalam sekejap, aku pasti sudah mengompol, pikirnya. Nicole, di sisi lain, menatap layar komputer dan hanya mengerutkan kening. Dia berbalik dan menatap Cal. Sepertinya identitasku telah terungkap. Bagi Nicole, ini bukan pertanda baik baginya.